Kembali lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, tinggi tuang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martelback chapter 5853. Di sini diceritakan atas bintang istana surga tinggi atau Hing Heaven. Aliran cahaya terbang dari luar dan berhenti di depan aula besar, memperlihatkan sosok yang kuat. Saat auranya berfluktuasi, itu mengungkapkan kultivasi yang kuat dari seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8. Meskipun dia sudah menjadi kultivator Open Heaven Orde ke-8, Zhao Lun tidak berani bertindak terlalu lancang di sini karena ini adalah istana surga tinggi Sekte Master Dao. Dia telah datang ke istana surga tinggi beberapa kali karena ada beberapa alam rahasia yang ditinggalkan oleh Master Dao di sini. Semua murid yang datang dari Fight Dojo pernah pergi ke alam rahasia ini untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan banyak. Ketika dia berada di alam kaisar, dia merasa bahwa kekuatan Master Dao sangat kuat dan semakin tinggi kultivasinya, semakin dia merasa bahwa Master Dao ini tidak terduga. Karena dia berasal dari Fight Dojo, bakatnya luar biasa dan dia mahir dalam prinsip ruang. Dia telah membuat banyak kontribusi di medan perang selama beberapa tahun terakhir. Dia juga telah memimpin bawahannya untuk menyerbu ke garis musuh dan membunuh musuh mereka, suatu prestasi menyerang musuh dengan kepala lebih dulu. Tentara Nether misterius, dia bisa dianggap sebagai sosok yang agak terkenal. Bagaimanapun, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 adalah pilar dari pasukan manapun. Belum lagi ia telah mencapai Orde ke-7 secara langsung saat itu dan memiliki kesempatan untuk mencapai Orde ke-9. Sebulan yang lalu dia tiba-tiba menerima perintah rahasia dari markas pusat, memerintahkannya untuk segera menuju ke istana surga tinggi. Zhao Lun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena itu adalah perintah dari divisi markas pusat, dia tentu saja tidak berani bertindak sembarangan. Dia segera meletakkan apapun yang dia lakukan dan bergegas. Dalam hatinya dia sedikit menebak bahwa karena perintah ini datang dari markas pusat dan juga melibatkan istana surga tinggi, mungkin itu adalah hubungannya dengan Master Dao. Bagaimanapun, berbagai pertempuran telah berakhir dan pencarian pasukan Klan Tinta adalah proses yang lambat. Jadi tidak ada salahnya untuk tidak berpartisipasi. Dia tidak tahu mengapa Tuhan memanggilnya untuk. Zhao Lun akan bersemangat saat dia merapikan pakaiannya dan melangkah memasuki aula utama. Zhao Lun segera merasakan banyak pasang mata menatapnya, menyebabkan dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menerima perintah dari markas pusat. Ini kakak senior Zhao Lun, kakak Zhao di sini. Seorang memanggilnya. Zhao Lun menoleh dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya sebelum dan mengangguk sebelum berjalan mendekat. Ada beberapa orang yang berkumpul di aula utama, total 60 atau 70 orang, semuanya berkumpul dalam kelompok 2 atau 3. Masing-masing mendiskusikan sesuatu. Zhao Lun dan rekan-rekan murid lainnya yang akrab dengan berbincang sejenak sebelum menemukan bahwa orang-orang yang dipanggil kembali kali ini semuanya adalah murid dari Fight Dojo. Semuanya mahir dalam prinsip ruang. Bukan hanya mereka, ada juga beberapa klan ponik yang berbeda dari sesama murid mereka yang berasal dari Fight Dojo. Klan ponik ini di sisi lain duduk menyendiri di samping, tampaknya tidak ada tempatnya. Orang ini kurang lebih telah berinteraksi dengan klan ponik sebelumnya, dan bahkan jika tidak, mereka telah berinteraksi dengan roh suci lainnya sebelumnya. Mereka tahu bahwa roh suci umumnya arogan, terutama klan ponik, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Kesenjangan usia antara para murid yang berasal dari Fight Dojo sebenarnya cukup besar karena aliran waktu alam semesta kecil yang berbeda dari dunia luar. Dengan Open Heaven Orde ke-9-nya saat ini dan pencapaiannya di Kreda waktu laju alirannya saat ini telah mencapai rasio 10:1, dan kata lain 10 ke wilayah utara dan dengan mudah meredakan serangan klan tinta. Dia tiba-tiba merasa jijik. Jelas bahwa klan tinta harus memiliki inisiatif mutlak dalam konfrontasi seperti itu, tetapi ketika ia ingin melakukan ini adalah boneka kuat klan tinta yang ingin mereka serang ketika Anda menyerang. Berhenti ketika Anda mau mereka untuk berhenti. Tidak bisa menghentikannya. Monaya menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia dan Raja Besudolot dapat menggunakan metode ini untuk menekan Yangkai terus-menerus ketika tidak dapat melakukan apapun tanpa batas, setiap kali mereka menembak mereka kelelahan. Faktanya mereka membiarkan mereka melakukan semua tembakan hanya beberapa kali. Konsumsinya tidak sedikit, itu hanya konfrontasi sesaat, tetapi tampaknya menjadi pertempuran dengan kekuatan ras manusia lainnya selama beberapa hari.
kelelahan fisik dan mental di hadapan seorang pembunuh manusia seperti Yang Kai. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan lengah. Pada titik ini Monaye mengangkat tangannya sedikit dan membuat gerakan. Ketika Solution atau lebih pesuruh Yarlot melihat ini, mereka segera bergerak lebih dekat ke tempat dia berada. Segera kepala Yang Kai keluar dari gerbang domain lagi. Kali ini tidak ada serangan, jadi dia tidak bergegas kembali. Dia mengangkat matanya dan menatap Monaye yang sedang menunggu tidak jauh dan tersenyum tidak berkelahi. Monaye tetap diam menatapnya tanpa bergerak. Diam-diam mendesaknya dengan kekuatan. Jika kamu tidak bertarung lagi, maka aku akan keluar. Yang Kai berkata seperti ini, satu kaki sudah melangkah keluar dari gerbang domain. Aku benar-benar keluar, Yang Kai berkata lagi, seolah dia sedang memainkan permainan yang menarik. Dengan ekspresi menggoda di wajahnya, Monaye masih tidak bergerak dan para pesuruh lalu terdiam. Oke, Yang Kai tidak membuang waktu lagi. Dia berjalan keluar dari pintu domain dan kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Itu jelas dalam kehampaan dan tidak ada yang bernafas ke dalam tubuhnya, tetapi dia mengungkapkan sesuatu. Ekspresi mabuk di wajahnya sepertinya telah datang dari negeri ajaib yang membuatnya memikirkannya. Bunuh dia. Monaye benar-benar tidak tahan lagi. Mengetahui bahwa ini bukan waktu terbaik untuk mengambil tindakan, dia harus bergegas ke Yang Kai terlebih dahulu, dan lebih dari Solution pesuruh Yarlot mengikutinya. Serangkaian teknik rahasia yang kuat dan menutup tempat Yang Kai langsung menenggelamkan sosoknya, merobek sosok itu berkeping-keping. Monaye tidak menunjukkan kegembiraan karena dia melihat sekilas bahwa itu hanya bayangan, dan pikiran ilahi yang kuat meresap seperti air pasang. Terus-menerus berosilasi energinya sendiri, menguji jejak Yang Kai yang tidak menentu, dan memimpin lebih dari Solution pesuruh Yarlot dikejar dan mencegat Yang Kai. Aura Raja Palsu Aula pesuruh Yarlot juga menguji sosok Yang Kai, terus-menerus bergetar untuk mencegahnya. Tiba-tiba mendesak kekuatan magis ruang angkasa untuk melarikan diri. Semuanya di sini dilihat oleh Monaye. Menunggu sebentar dan sedikit santai. Tidak ada gunanya membiarkan Moayu bertanggung jawab untuk berurusan dengan Yang Kai. Jika memungkinkan, dia lebih suka menghadapi Yang Kai secara pribadi. Klan tinta tentara membutuhkan untuk dikirim dan dia benar-benar kurang dalam keterampilan. Dia tidak akan bergerak dengan mudah sampai dia dipaksa. Itu hanya akan mempengaruhi energinya. Meskipun dia sedikit gelisah sebelumnya, tetapi untuk saat ini tampaknya Monaye melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada gunanya membiarkan Yang Kai menginjakkan kaki dan tidak kembali. Keuntungan dan kerugian sementara bukanlah apa-apa selama Yang Kai sukses dapat dikendalikan. Deploymentnya masuk akal. Setelah perang berakhir, Monaye secara kasar memperkirakan kekuatan sebenarnya Yang Kai. Raja yang baru dipromosikan jelas bukan lawan, tetapi dengan lebih dari Solution Raja Semu membantu Yang Kai tidak mungkin menyingkirkan